Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah kita bertanya, mengapa satu ayat mampu menenangkan hati yang paling gelisah, namun juga mengguncang jiwa yang paling sombong? Ayat kursi bukan sekadar bacaan pelindung, ia adalah cermin yang diam-diam memaksa kita menatap posisi diri di hadapan Allah. Ada sesuatu di dalamnya yang bekerja bukan pada telinga, tetapi pada batin yang jujur. Jika selama ini kita membaca ayat kursi hanya dengan lisan, mungkin ada kedalaman yang terlewatkan. Kedalaman yang tidak berteriak, tidak memaksa, namun perlahan menggeser cara kita memandang hidup, rasa aman, dan ketergantungan. Bukan untuk menakut-nakuti, tetapi untuk meluruskan arah hati. Video ini tidak menjanjikan rahasia instan, tidak pula sensasi yang memukau. Ia hanya mengajak kita duduk sejenak, menenangkan napas, dan membuka ruang dalam diri. Karena bisa jadi yang kita butuhkan bukan jawaban baru, melainkan kesadaran yang selama ini terlewat. Bab 1. Ayat yang terlihat biasa namun menyembunyikan keagungan. Ayat kursi sering hadir dalam hidup kita seperti tamu yang akrab. Ia dibaca tanpa gemetar, dilafalkan tanpa jeda kesadaran, seolah hanya rangkaian kalimat suci yang bertugas menenangkan hati. Padahal, bagi jiwa yang mulai terbangun, ayat kursi bukan sekadar bacaan, melainkan panggilan halus yang mengajak manusia keluar dari kelalaian. Ia tidak datang untuk sekadar dihafal, tetapi untuk menggeser pusat kesadaran kita dari diri menuju Dia. Ayat ini bekerja diam-diam, menyentuh lapisan terdalam ruh, menunggu saat hati cukup sunyi untuk benar-benar mendengarnya. Dalam perjalanan makrifat, tidak ada ayat yang kebetulan. Setiap huruf membawa cahaya, dan ayat kursi membawa cahaya yang paling tegas. Ia tidak memulai dengan kisah, tidak pula dengan perintah, melainkan dengan pengenalan langsung tentang Allah. Seakan-akan ayat ini berkata, sebelum engkau bicara tentang hidupmu, pahamilah dulu siapa yang memberimu hidup. Disinilah kebijaksanaannya tersembunyi. Ayat kursi tidak memanjakan ego manusia, tetapi menuntunnya perlahan untuk menyadari betapa kecil dirinya di hadapan keagungan yang tak berbatas. Banyak orang membaca ayat kursi untuk perlindungan, namun lupa bahwa perlindungan sejati dimulai dari runtuhnya rasa aman palsu. Ayat ini mengajarkan bahwa tidak ada yang benar-benar bisa dijadikan sandaran selain Allah. Harta, kekuatan, kecerdasan, bahkan amal semuanya rapuh jika berdiri sendiri. Ketika ayat kursi dibaca dengan kesadaran, ia melunakkan kesombongan tanpa menyakiti, mengikis keakuan tanpa membuat jiwa merasa hina. Inilah kelembutan ruhani yang hanya bisa dirasakan, bukan dijelaskan sepenuhnya dengan kata-kata. Ayat kursi juga mengandung kebijaksanaan tentang diam. Ia mengajarkan bahwa Allah tidak perlu dibela dengan suara keras, karena kehadirannya meliputi segalanya tanpa usaha. Dalam keheningan membaca ayat kursi, seseorang belajar bahwa kekuasaan sejati tidak selalu tampak, dan keagungan sejati tidak membutuhkan pengakuan. Semakin dalam seseorang memahami ayat ini, semakin ia tenang menghadapi dunia, karena ia tahu bahwa hidup ini tidak berjalan liar, melainkan berada dalam genggaman yang maha mengatur. Maka bab ini bukan ajakan untuk kagum secara lahiriah, melainkan undangan untuk masuk ke dalam. Ayat kursi adalah pintu, bukan hiasan dinding. Ia menunggu dibuka dengan kesadaran, bukan dengan kebiasaan. Ketika dibaca dengan hati yang hadir, ayat ini akan membisikkan satu kebenaran lembut, namun menggetarkan. Engkau tidak pernah sendiri, tetapi juga tidak pernah berkuasa. Di sanalah awal ketenangan sejati dimulai. Bab 2, ketika tauhid bukan sekadar ucapan. Tauhid sering tinggal di lisan, menjadi kalimat yang diulang tanpa benar-benar menggetarkan batin. Padahal tauhid yang hidup adalah kesadaran yang perlahan merobohkan pusat keakuan manusia. Ayat kursi tidak mengajarkan tauhid dengan perdebatan logika, melainkan dengan menghadapkan jiwa langsung pada realitas yang esa. Ketika ayat ini dibaca dengan hati yang jujur, ia mengikis keyakinan palsu bahwa manusia memiliki kendali atas hidupnya. Di titik inilah tauhid berhenti menjadi konsep dan mulai menjelma sebagai pengalaman batin yang sunyi namun dalam. Kalimat tidak ada Tuhan selain Dia bukan sekadar penolakan terhadap berhala fisik,
tetapi penyingkapan berhala-berhala halus yang bersembunyi di relung jiwa. Rasa aman pada harta, ketergantungan pada manusia, keyakinan berlebihan pada kemampuan diri, semuanya adalah ilah-ilah kecil yang tak disadari. Ayat kursi datang dengan kelembutan yang tegas, mengajak manusia untuk mencabut sandaran-sandaran itu satu persatu. Proses ini tidak selalu nyaman, namun justru di sanalah kemurnian tauhid mulai bertumbuh. Dalam makrifat, tauhid bukan tentang banyaknya pengetahuan, tetapi tentang kejernihan hati. Ayat kursi membimbing kesadaran agar melihat bahwa segala sesuatu yang tampak kuat sebenarnya lemah. Dan segala yang tampak mandiri sesungguhnya bergantung. Ketika seseorang menyadari bahwa tidak ada daya kecuali dengan Allah, ia tidak menjadi pasif, justru menjadi tenang. Ketenangan ini lahir karena ia tidak lagi menuntut dunia untuk tunduk pada keinginannya, melainkan belajar tunduk pada kehendak yang maha mengetahui. Tauhid yang diajarkan ayat kursi juga melahirkan adab. Seseorang yang benar-benar menyadari keesaan Allah akan berhati-hati dalam bersikap, lembut dalam menilai, dan rendah dalam memandang dirinya. Ia tahu bahwa setiap kelebihan adalah amanah, bukan prestasi mutlak. Ia juga paham bahwa setiap kekurangan adalah pengingat, bukan hukuman. Dari sinilah muncul kebijaksanaan yang tidak menggurui, karena ia lahir dari kesadaran, bukan dari rasa lebih tinggi. Bab ini mengajak kita merenung lebih dalam, sejauh mana tauhid benar-benar hidup dalam diri kita. Ayat kursi tidak menuntut kesempurnaan, tetapi kejujuran. Kejujuran untuk mengakui bahwa hati ini sering terbagi, dan kejujuran untuk kembali menyatukannya kepada Allah. Ketika tauhid mulai meresap ke dalam kesadaran, hidup tidak selalu menjadi mudah, namun ia menjadi terang. Dan dalam terang itulah, jiwa perlahan belajar berjalan tanpa takut, karena ia tahu kepada siapa ia kembali. Bab 3. Kehidupan yang tidak pernah dipinjamkan. Ketika ayat kursi menyebut Allah sebagai yang maha hidup, sesungguhnya ia sedang membedakan dua jenis kehidupan yang sering tertukar dalam kesadaran manusia. Ada hidup yang bergantung dan ada hidup yang berdiri sendiri. Hidup manusia berdenyut karena ditopang oleh sebab, waktu, dan kehendak yang bukan miliknya. Sedangkan hidup Allah tidak ditopang oleh apapun, tidak dimulai, dan tidak akan berakhir. Kesadaran ini perlahan mengajarkan kerendahan yang lembut, bukan karena merasa hina, tetapi karena akhirnya memahami posisi diri dalam tatanan wujud. Manusia sering merasa hidupnya utuh, seolah napas yang keluar masuk adalah milik pribadinya. Namun ayat kursi datang seperti cermin jernih yang memperlihatkan bahwa setiap detak jantung adalah karunia yang terus diperbarui. Hidup bukan sesuatu yang dimiliki, melainkan sesuatu yang sedang diizinkan. Ketika kesadaran ini masuk ke dalam hati, manusia tidak lagi menggenggam hidup dengan cemas, tetapi menjalaninya dengan amanah. Ia berhenti menuntut dan mulai mensyukuri. Dalam jalan makrifat, memahami Allah sebagai yang maha hidup, bukan sekadar memahami sifatnya, melainkan membaca ulang makna keberadaan diri. Jika Allah hidup dengan sendirinya, maka segala sesuatu selain Dia hidup karenanya. Tidak ada ruang bagi kesombongan untuk bertahan lama dalam kesadaran ini. Bahkan keberhasilan yang tampak besar akan terasa kecil, karena disadari sebagai limpahan, bukan hasil mutlak usaha diri. Di titik ini, hati mulai belajar tenang tanpa harus dipuji, dan ikhlas tanpa harus dilihat. Kesadaran tentang kehidupan Allah juga melahirkan rasa diawasi yang lembut, bukan menekan. Bukan takut yang melumpuhkan, tetapi hadirnya rasa hormat yang mendalam. Allah yang maha hidup tidak pernah absen, tidak pernah lalai, dan tidak pernah jauh. Namun kehadirannya tidak memaksa, tidak mengintimidasi, melainkan menunggu dengan kesabaran yang tak terukur. Inilah yang membuat seorang hamba merasa malu untuk berbuat lalai, bukan karena ancaman, tetapi karena kesadaran akan kehadiran yang terus menyertai. Bab ini mengajak jiwa untuk berhenti sejenak dan merenung. Hidup seperti apa yang sedang kita jalani? Apakah hidup yang penuh tuntutan atau hidup yang penuh kesadaran? Ayat kursi mengajarkan bahwa ketika seseorang menyadari hidupnya adalah pinjaman, ia tidak akan menggunakannya sembarangan. Ia akan lebih lembut pada sesama, lebih sabar pada keadaan, dan lebih jujur pada dirinya sendiri. Di sanalah kehidupan mulai terasa bermakna,
bukan karena panjangnya usia, tetapi karena dalamnya kesadaran akan Yang Maha Hidup. Bab 4. Penopang yang tak pernah goyah. Ayat kursi melanjutkan pengenalan tentang Allah dengan menyebutnya sebagai Yang Maha Berdiri Sendiri dan Maha Menopang. Disinilah kesadaran manusia mulai diuji, karena sifat ini menggugurkan banyak asumsi yang selama ini diam-diam diyakini. Manusia terbiasa merasa dunia berjalan dengan sendirinya, seolah hukum alam dan sebab akibat berdiri tanpa campur tangan. Namun ayat ini menyingkap tabir halus bahwa segala yang tampak kokoh sebenarnya sedang ditopang setiap saat. Tidak ada yang benar-benar mandiri, bahkan detik yang baru saja berlalu pun terjadi karena izinnya. Ketika seseorang mulai merenungi makna penopang ini, ia akan menyadari betapa rapuhnya kehidupan jika dilepaskan dari penjagaan ilahi. Alam semesta tidak berdiri karena kekuatannya sendiri, melainkan karena terus-menerus dipelihara. Kesadaran ini melahirkan rasa aman yang berbeda dari biasanya. Bukan rasa aman karena dunia dapat dikendalikan, tetapi rasa aman karena ada Yang Maha menjaga di balik segala ketidakpastian. Dari sinilah lahir ketenangan yang tidak bergantung pada keadaan luar. Dalam makrifat, memahami Allah sebagai penopang berarti berhenti menganggap diri sebagai pusat. Beban hidup sering terasa berat bukan karena masalahnya terlalu besar, melainkan karena manusia mencoba menopangnya sendirian. Ayat kursi mengajarkan seni meletakkan beban pada tempatnya. Bukan dengan melarikan diri dari tanggung jawab, tetapi dengan menyadari bahwa hasil akhir bukan berada di tangan manusia. Kesadaran ini membuat usaha menjadi jujur dan doa menjadi tulus. Sifat Allah yang Maha Menopang juga mengajarkan kebijaksanaan dalam menyikapi kegagalan. Ketika sesuatu runtuh, bukan berarti Allah lalai, tetapi bisa jadi Dia sedang mengajarkan bahwa sandaran lama perlu dilepaskan. Dalam cahaya ayat kursi, kegagalan tidak selalu bermakna kehancuran, melainkan pemindahan sandaran dari yang rapuh menuju yang kokoh. Jiwa yang memahami hal ini tidak mudah putus asa, karena ia tahu bahwa penopang sejati tidak pernah runtuh. Bab ini mengajak hati untuk bertanya dengan jujur, pada apa selama ini kita bersandar? Ayat kursi tidak memaksa manusia untuk menjadi lemah, tetapi mengajarinya untuk tidak salah menempatkan kekuatan. Ketika seseorang menyadari bahwa Allah adalah penopang segala sesuatu, ia akan berjalan di dunia dengan lebih ringan. Ia tetap melangkah, tetap berusaha, namun tidak lagi menggenggam hasil dengan cemas. Di sanalah lahir keseimbangan antara ikhtiar dan tawakal, antara bergerak dan berserah, yang menjadi ciri jiwa yang mulai mengenal Tuhannya. Bab 5. Penjagaan yang tidak pernah terputus. Ayat kursi mengalir lebih dalam ketika menyatakan bahwa Allah tidak mengantuk dan tidak tidur. Kalimat ini tampak sederhana, namun menyimpan ketegasan ruhani yang menenangkan sekaligus menggugah. Mengantuk dan tidur adalah simbol kelemahan makhluk, tanda bahwa kesadaran bisa terputus, bahwa penjagaan bisa lengah. Dengan satu pernyataan ini, ayat kursi memisahkan secara tegas antara penjagaan manusia dan penjagaan ilahi. Apapun yang dijaga manusia selalu memiliki celah, sedangkan penjagaan Allah tidak pernah retak oleh waktu atau keadaan. Dalam kesadaran makrifat, kalimat ini mengajarkan bahwa dunia tidak pernah berada dalam kondisi tanpa pengawasan. Bahkan ketika manusia paling lengah, paling lalai, atau paling tidak berdaya, penjagaan Allah tetap utuh. Ini bukan sekadar informasi teologis, tetapi sumber ketenangan batin yang dalam. Banyak kegelisahan lahir karena manusia merasa harus selalu waspada, selalu siap, selalu mengontrol. Ayat kursi membisikkan bahwa ada penjagaan yang tidak menuntut kewaspadaan manusia karena ia bekerja tanpa henti. Kesadaran bahwa Allah tidak pernah tidur juga melahirkan rasa malu yang lembut. Bukan malu karena takut dihukum, tetapi malu karena disadari bahwa setiap kelalaian terjadi di hadapan penjagaan yang sempurna. Rasa malu seperti ini tidak melumpuhkan, justru membersihkan hati. Ia membuat seseorang lebih berhati-hati dalam niat, lebih jujur dalam langkah, dan lebih lembut dalam menilai orang lain. Karena ia tahu, sebagaimana dirinya diawasi dengan kasih, orang lain pun berada dalam penjagaan yang sama. Ayat ini juga mengajarkan tentang kepercayaan yang sunyi.
Kepercayaan bahwa hidup tidak akan runtuh hanya karena manusia beristirahat, atau karena rencana tidak berjalan sesuai harapan. Ketika seseorang tidur, dunia tetap berputar bukan karena kekuatannya, tetapi karena penjagaan Allah tidak pernah berhenti. Dari sini, jiwa belajar menyerahkan sebagian kecemasan yang selama ini dipeluk erat. Bukan menjadi lalai, tetapi menjadi sadar bahwa tidak semua harus dipikul sendiri. Bab ini menuntun hati untuk beristirahat secara batin. Ayat kursi mengajarkan bahwa berserah bukanlah tanda kelemahan, melainkan buah dari pengenalan. Ketika seseorang benar-benar menyadari bahwa Allah tidak pernah lengah, ia akan lebih berani melepaskan ketakutan yang tidak perlu. Ia tetap berusaha, tetap berjaga, namun hatinya tidak lagi gelisah. Di sanalah lahir rasa aman yang sejati, bukan karena dunia bisa dikendalikan, tetapi karena ada penjaga yang tidak pernah terlelap, bahkan sedetik pun. Bab 6. Kepemilikan yang meluruskan keakuan. Ayat kursi kemudian mengalihkan kesadaran kita pada satu pernyataan yang pelan namun mengguncang, miliknya apa yang di langit dan di bumi. Kalimat ini tidak berteriak, tetapi dampaknya mampu meruntuhkan bangunan keakuan yang dibangun seumur hidup. Manusia terbiasa merasa memiliki, seolah apa yang berada dalam genggaman adalah hasil mutlak usaha dan hak pribadi. Ayat ini datang bukan untuk meniadakan usaha, melainkan untuk meluruskan arah kepemilikan, agar hati tidak tersesat dalam klaim yang diam-diam membebani jiwa. Dalam pandangan makrifat, kepemilikan adalah ujian kesadaran. Apa yang kita sebut milik sebenarnya adalah amanah yang sedang berjalan menuju waktu pengembalian. Ketika seseorang benar-benar menyadari bahwa segala sesuatu berasal dari Allah dan akan kembali kepadanya, sikapnya terhadap dunia pun berubah. Ia tidak lagi mencengkeram dengan ketakutan dan tidak pula menolak dengan kebencian. Ia belajar merawat tanpa merasa berkuasa dan melepaskan tanpa merasa hancur. Inilah keseimbangan halus yang hanya lahir dari pengenalan, bukan dari teori. Ayat kursi mengajarkan bahwa rasa kehilangan seringkali bukan karena sesuatu benar-benar hilang, tetapi karena hati terlalu lama merasa memiliki. Ketika sesuatu diambil, yang terluka bukan sekadar perasaan, melainkan ilusi kepemilikan yang runtuh. Dengan kesadaran bahwa segala sesuatu adalah milik Allah, kehilangan tidak lagi terasa sebagai hukuman, melainkan sebagai pengembalian. Dari sini, jiwa belajar menerima takdir dengan lebih lapang, bukan karena tidak peduli, tetapi karena memahami. Kesadaran ini juga melahirkan keadilan batin dalam memandang sesama. Ketika seseorang tahu bahwa semua milik Allah, ia tidak mudah iri, tidak tergesa menghakimi, dan tidak rakus menuntut. Ia memahami bahwa setiap orang sedang mengelola amanah yang berbeda, dengan ujian yang berbeda pula. Dari sinilah tumbuh empati yang tidak dibuat-buat, karena ia lahir dari kesadaran bahwa tidak ada satu pun yang benar-benar lebih tinggi atau lebih rendah dalam kepemilikan. Bab ini mengajak hati untuk kembali jujur pada dirinya sendiri. Apa yang selama ini kita pertahankan dengan keras, dan apa yang sebenarnya hanya dititipkan. Ayat kursi tidak memerintahkan manusia untuk menjauhi dunia, tetapi mengajarinya untuk tidak tenggelam di dalamnya. Ketika kepemilikan dikembalikan pada tempatnya, hidup terasa lebih ringan. Tangan tetap bekerja, mata tetap melihat peluang, namun hati tidak lagi terikat. Di sanalah kebebasan batin mulai terasa, lahir dari kesadaran bahwa semua berasal dari Allah, dan kepadanya pula semuanya kembali. Bab 7. Izin yang menentukan segalanya. Ayat kursi melanjutkan dengan pernyataan yang halus namun sangat menentukan arah harap manusia. Tidak ada yang dapat memberi syafaat kecuali dengan izinnya. Kalimat ini seakan memotong akar ketergantungan yang sering tumbuh diam-diam dalam hati. Manusia mudah menggantungkan harapan pada sosok, pada kedekatan, pada amal, bahkan pada doa-doanya sendiri, seolah semua itu memiliki daya mandiri. Ayat ini datang untuk mengembalikan pusat harap ke satu titik yang benar, agar jiwa tidak tersesat dalam sandaran yang rapuh. Dalam pandangan makrifat, syafaat bukanlah hak, melainkan rahmat. Ia tidak bisa dituntut, tidak bisa dipastikan, dan tidak bisa dijadikan alasan untuk merasa aman. Dengan menyebut izin Allah sebagai kunci, ayat kursi mengajarkan adab tertinggi dalam berharap. Harapan yang tidak mendikte,
doa yang tidak memaksa, dan penghambaan yang tidak bersyarat. Disinilah hati dilatih untuk bersandar dengan penuh hormat, bukan dengan rasa memiliki klaim. Kesadaran tentang izin ini juga membersihkan niat dalam beramal. Amal tidak lagi dilakukan untuk menumpuk jaminan, melainkan sebagai wujud penghambaan yang tulus. Seseorang berbuat baik bukan karena merasa itu pasti menyelamatkannya, tetapi karena ia sadar bahwa kebaikan adalah bentuk ketaatan, bukan alat tawar-menawar. Ayat kursi secara lembut memisahkan antara ibadah yang lahir dari cinta dan ibadah yang lahir dari ketakutan yang penuh perhitungan. Ayat ini juga mengajarkan kerendahan yang mendalam, bahkan terhadap sosok-sosok yang paling mulia. Tidak ada makhluk, seagung apapun, yang melangkah di hadapan Allah tanpa izin. Kesadaran ini melahirkan keseimbangan dalam mencintai dan menghormati, tanpa berlebihan, tanpa menghilangkan keadilan tauhid. Hati belajar menghormati para kekasih Allah, namun tetap menjaga pandangan bahwa sumber segala pertolongan tetap satu, tidak terbagi. Bab ini menuntun jiwa untuk memurnikan arah harapnya. Ayat kursi tidak mematikan harapan, justru membersihkannya dari ketergantungan yang melelahkan. Ketika seseorang benar-benar menyadari bahwa segalanya bergantung pada izin Allah, ia akan berharap dengan tenang, berdoa dengan rendah, dan menjalani hidup dengan penuh adab. Ia tidak tergesa menuntut hasil dan tidak pula putus ketika harapannya tertunda. Di sanalah harapan berubah menjadi ketenangan karena ia bersandar pada Yang Maha Menentukan, bukan pada kemungkinan yang rapuh. Bab 8. Pengetahuan yang meliputi segala yang tersembunyi. Ayat kursi kemudian membawa kesadaran manusia ke wilayah yang paling sunyi dan paling jujur. Pengetahuan Allah yang meliputi apa yang di hadapan dan di belakang. Ini bukan sekadar tentang masa lalu dan masa depan, tetapi tentang seluruh lintasan wujud yang bahkan belum terlintas dalam pikiran manusia. Ayat ini mengajarkan bahwa tidak ada kejadian yang kebetulan, tidak ada niat yang luput, dan tidak ada getaran hati yang tersembunyi. Pengetahuan Allah tidak menunggu sesuatu terjadi untuk mengetahui, karena segala sesuatu terjadi dalam pengetahuannya. Bagi jiwa yang mulai mengenal makrifat, kesadaran ini menghadirkan rasa diawasi yang menenangkan, bukan menakutkan. Allah mengetahui bukan untuk mencari kesalahan, tetapi karena Dia Maha Hadir dalam setiap gerak dan diam. Ketika manusia menyadari bahwa bahkan lintasan niat yang belum menjadi perbuatan pun diketahui, ia mulai menjaga batinnya dengan kelembutan. Ia tidak hanya memperbaiki tampilan luar, tetapi juga merawat kejujuran di ruang terdalam dirinya. Pengetahuan Allah yang meliputi segalanya juga membongkar ilusi kecerdasan manusia. Betapa sering manusia merasa paling tahu tentang dirinya sendiri, tentang hidupnya, tentang apa yang terbaik baginya. Ayat kursi dengan lembut mengingatkan bahwa ada pengetahuan yang melampaui seluruh perhitungan. Apa yang kita anggap baik bisa jadi menjerumuskan, dan apa yang kita takuti bisa jadi menyelamatkan. Kesadaran ini melahirkan sikap tunduk yang tenang terhadap takdir, bukan karena pasrah tanpa usaha, tetapi karena percaya pada kebijaksanaan yang lebih luas. Dalam kesadaran ini, doa pun berubah maknanya. Doa tidak lagi menjadi alat untuk memaksa kehendak, melainkan dialog sunyi dengan Yang Maha Mengetahui. Seseorang berdoa bukan untuk memberitahu Allah apa yang ia butuhkan, tetapi untuk menata hatinya agar siap menerima apapun yang diberikan. Ayat kursi mengajarkan bahwa Allah sudah mengetahui sebelum lidah bergerak, bahkan sebelum hati mampu merumuskan keinginannya. Bab ini mengajak manusia berdamai dengan keterbatasan pengetahuannya sendiri. Ayat kursi tidak membuat manusia merasa kecil dengan cara yang menyakitkan, tetapi dengan cara yang membebaskan. Ketika seseorang berhenti merasa harus memahami segalanya, ia akan lebih tenang menjalani hidup. Ia belajar berjalan dengan kepercayaan, bukan dengan kecemasan. Di sanalah lahir kebijaksanaan yang sunyi, ketika hati berkata tanpa suara, "Aku tidak tahu segalanya, tetapi aku mengenal Dia yang Maha Mengetahui." Bab 9. Ilmu manusia dan batas yang tidak terlampaui. Ayat kursi menutup ruang kesombongan intelektual dengan satu pernyataan yang sangat halus, namun menentukan. Manusia tidak mengetahui apapun kecuali apa yang dia kehendaki. Kalimat ini bukan penolakan terhadap ilmu,
tetapi pelurusan terhadap sumbernya. Ia mengingatkan bahwa kecerdasan bukan milik mutlak, melainkan pancaran yang diizinkan. Setiap pemahaman, setiap kejernihan berpikir, setiap kemampuan menganalisis, semuanya terjadi karena Allah membuka pintu pengetahuan pada waktu dan kadar tertentu. Dalam perjalanan makrifat, kesadaran ini mengubah cara seseorang memandang ilmu. Ilmu tidak lagi menjadi alat untuk meninggikan diri, tetapi sarana untuk semakin tunduk. Semakin banyak yang dipahami, semakin jelas betapa luas wilayah yang belum tersentuh. Ayat kursi menanamkan adab batin bahwa mengetahui sedikit seharusnya melahirkan kerendahan, bukan keangkuhan. Dari sini, ilmu menjadi cahaya yang menenangkan, bukan api yang membakar hati dengan rasa lebih tahu. Banyak kegelisahan lahir karena manusia memaksa dirinya memahami segala sesuatu. Ia ingin tahu alasan di balik setiap takdir, hikmah di balik setiap luka, dan tujuan di balik setiap penundaan. Ayat kursi dengan lembut mengajarkan bahwa tidak semua harus dipahami untuk bisa dijalani. Ada wilayah kehidupan yang cukup diterima dengan percaya. Bukan karena malas berpikir, tetapi karena sadar bahwa pengetahuan manusia memang memiliki batas yang tidak bisa ditembus dengan logika semata. Kesadaran akan keterbatasan ilmu juga melahirkan kelembutan dalam menyikapi perbedaan. Ketika seseorang tahu bahwa pengetahuannya hanyalah sebagian kecil dari yang diizinkan Allah, ia tidak mudah memaksakan pandangannya pada orang lain. Ia lebih siap mendengar, lebih sabar memahami, dan lebih rendah hati dalam berdialog. Ayat kursi mengajarkan bahwa kebenaran sejati tidak selalu hadir dalam suara yang paling keras, tetapi sering berdiam dalam hati yang paling tenang. Bab ini mengajak jiwa untuk berdamai dengan ketidaktahuannya sendiri. Ayat kursi tidak mematikan semangat belajar, justru memurnikannya. Belajar bukan lagi untuk merasa unggul, tetapi untuk semakin mengenal kebesaran Allah. Ketika seseorang menerima bahwa ilmunya terbatas dan pengetahuan Allah tak berbatas, ia akan berjalan di dunia dengan sikap yang lebih lembut. Ia terus mencari, terus belajar, namun hatinya bersujud dalam kesadaran bahwa segala ilmu adalah titipan, dan sang pemilik ilmu tidak pernah terbatas oleh apapun. Bab 10, keagungan yang melampaui segala bayangan. Ayat kursi ditutup dengan gambaran tentang kursi Allah yang meliputi langit dan bumi, lalu ditegaskan bahwa menjaga semuanya tidak memberatkannya sedikit pun. Di titik ini, bahasa manusia sebenarnya sudah berada di batas kemampuannya. Kursi bukanlah tempat duduk sebagaimana makhluk membayangkan, melainkan isyarat tentang keluasan kekuasaan, pengaturan, dan kehadiran ilahi yang meliputi seluruh wujud. Ayat ini mengajak jiwa untuk berhenti membayangkan Allah dengan ukuran makhluk, karena keagungannya melampaui seluruh bayangan dan perumpamaan. Dalam kesadaran makrifat, keluasan kursi Allah menanamkan rasa taksim yang sunyi. Langit yang bertingkat, bumi yang luas, dan seluruh rahasia di antaranya berada dalam lingkup kekuasaannya. Namun semua itu tidak mengurangi keagungannya sedikitpun. Manusia sering merasa terbebani oleh tanggung jawab kecil, sementara ayat kursi memperlihatkan bahwa Allah mengatur segalanya tanpa keletihan. Kesadaran ini tidak membuat manusia merasa tak berarti, justru membuatnya merasa aman berada dalam tatanan yang terjaga dengan sempurna. Ketika ayat kursi menyatakan bahwa penjagaan itu tidak memberatkan Allah, di sanalah ego manusia benar-benar dihadapkan pada batasnya. Segala yang terasa berat bagi manusia, segala yang tampak rumit dan melelahkan, berada dalam genggaman yang maha mudah baginya. Ini bukan untuk mengecilkan perjuangan manusia, tetapi untuk mengingatkan bahwa kelelahan bukan tanda kegagalan, melainkan tanda keterbatasan makhluk. Dan keterbatasan itu bukan aib, melainkan jalan untuk kembali bersandar. Penutup ayat kursi dengan sifat maha tinggi dan maha besar bukan sekadar penegasan, melainkan pengembalian posisi kesadaran. Setelah diajak menyelami kehidupan, penjagaan, kepemilikan, izin, pengetahuan, dan ilmu, manusia akhirnya diarahkan untuk melihat ke atas dengan hati yang telah dilunakkan. Maha tinggi berarti tidak terjangkau oleh kesombongan makhluk, dan maha besar berarti tidak tertandingi oleh apapun yang terlintas dalam pikiran. Di hadapan keagungan ini, ego tidak perlu dihancurkan dengan paksaan karena ia runtuh dengan sendirinya.
Bab ini menutup perjalanan ayat kursi dengan ajakan diam yang penuh makna. Diam untuk merasakan, bukan untuk kosong. Ayat kursi bukan sekadar ayat perlindungan, tetapi ayat penyadaran. Ketika seseorang benar-benar membacanya dengan hati yang hadir, ia tidak hanya merasa aman, tetapi juga tercerahkan tentang posisinya sebagai hamba. Di sanalah lahir ketenangan yang matang, bukan karena dunia menjadi kecil, tetapi karena Allah menjadi maha besar dalam kesadaran. Dan ketika itu terjadi, hidup pun berjalan dalam cahaya kepasrahan yang penuh makna. Sebelum kita menutup perenungan ini, izinkan hati kita diam sejenak. Ayat kursi bukan untuk diperdebatkan, tetapi untuk dihadirkan dalam kesadaran. Ia tidak menuntut kita menjadi sempurna, hanya jujur dalam menyadari siapa kita dan kepada siapa kita bersandar. Jika hari ini ada kegelisahan yang belum terjawab, biarkan ayat kursi menjadi teman dalam sunyi. Dibaca perlahan, dirasakan maknanya, tanpa tergesa ingin memahami segalanya. Karena ketenangan sejati sering lahir bukan dari banyaknya pengetahuan, tetapi dari dalamnya kepasrahan. Semoga setiap huruf yang kita renungkan menjadi cahaya yang menuntun langkah, melembutkan hati, dan mendekatkan kita kepada Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.